Pemirsa, menjaga keamanan, melindungi dan mengayomi masyarakat merupakan tugas terberat polisi. Bagaimana polisi menjalankan kewajibannya sehari-hari dalam menjaga, melindungi sekaligus mengayomi masyarakat, khususnya di bulan Ramadan, menjadi topik kita dalam Inspirasi Ramadan kali ini. Dan telah hadir bersama kami di Studio Berita 1, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Boy di hari-hari terakhir Ramadan seperti ini? Baik, alhamdulillah. Baik, ya, alhamdulillah. Pak Boy, ini merupakan salah satu profesi yang harus selalu standby, terutama di bulan Ramadan ketika kemudian mungkin orang sudah sibuk mudik di hari-hari terakhir Ramadan. Ini polisi justru standby seperti itu. Ini gimana sih Pak bisa berbagi pengalaman bagaimana kemudian menjalankan tugas kepolisian terutama di bulan suci Ramadan dan Lebaran? Iya, memang tugas polisi ini kan melayani masyarakat. Dalam artian apabila intensitas kegiatan masyarakat meningkat, maka makin sibuklah polisinya. Ya demikian juga bulan suci Ramadan ini. Jadi masyarakat kita juga semakin tinggi aktivitas beribadah, aktivitas berbelanja. Demikian juga apalagi kalau sudah mendekat saat-saat menjelang mudik ya. Nah, ini juga lebih luar biasa lagi. Jadi ya kepolisian harus ekstra kerja. Dalam artian ya risiko jadi polisi. Oke, ini udah berapa kali Ramadan ataupun Lebaran yang terlewati karena pekerjaan seperti itu, Pak? Wah, sudah 20 kali lebih ya. 20 kali lebih ya? Karena ada juga yang pada saat Ramadan sedang pendidikan kan, jadi kita tidak aktif pengamanan. Tetapi kalau seingat saya sejak pertama kali bertugas dari tahun 88, hampir setiap tahun itu kita dapat tugas untuk kegiatan operasi. Dulu namanya operasi ketupat ya. Operasi ketupat. Sekarang namanya operasi Ramadania. Ramadania, ya. Ini yang paling berkesan Pak, kemudian ketika baru memang mengawali karir polisi seperti itu, pengalaman pada saat Ramadania, atau justru mungkin sekarang ketika kemudian Pak Boy sudah menjadi petinggi polisi seperti itu? Ya, ketika dulu kita pada prinsipnya ya sebagai petugas operasional di lapangan, dalam artian kita sesuai dengan fungsinya. Misalkan kita di bidang reserse, berarti kita melaksanakan tugas-tugas reserse dalam konteks pengamanan masyarakat yang terkena ancaman, misalkan para pelaku kejahatan copet, kejahatan pencurian, kekerasan. Jadi kita langsung aktif ya. Kalau saat-saat ini kan kita tidak langsung terjun, justru kita lebih banyak seperti saya di bidang kehumasan, lebih kita menjaga upaya kepercayaan publik kepada Polri lah. Oke, tantangan terberat ketika menjalankan profesi sebagai polisi, terutama di bulan Ramadan seperti ini apa Pak? Di mana tantangan kinerja harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kita berpuasa. Ya, berarti kan di sana ada suatu ujian ya bagi orang yang berpuasa. Tetapi tentu pada prinsipnya kalau kami ini, terutama saya, ya hari demi hari jadi polisi ini harus dilihat sebagai perspektif ibadah. Jadi kalau sudah kita menjadikan itu sebagai suatu kegiatan ibadah, semua tidak terasa. Letih pun kita tetap berusaha untuk berbuat yang terbaik. Artinya tugas dipandang tidak hanya sebagai profesi, sebagai polisi, tapi juga ibadah, seperti itu ya Pak ya? Ibadah dalam konteks kita ibadah kepada Yang Maha Kuasa, sebagai umat beragama. Yang kedua tentu kita ibadah kepada masyarakat, karena profesi polisi ini kan adalah abdi masyarakat. Mau tidak mau nuansa pelayanan masyarakatnya sangat kental. Jadi segala sesuatu yang mengarah kepada pribadi dilupakan dulu. Jadi harus orientasi kepada kepentingan masyarakat. Ini kepentingan masyarakat didahulukan, kepentingan pribadi dikesampingkan terlebih dahulu. Mau ini tidak mau porsinya lebih sedikit. Artinya keluarga porsinya juga lebih sedikit dong Pak ya, seperti itu. Benar. Ini bagaimana Pak support ataupun dukungan dari keluarga untuk profesi Bapak sebagai polisi, terutama kalau kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan dan juga Lebaran? Biasanya ya keluarga kepengen katakanlah bersama-sama kan, Ramadan, buka puasa, kadang-kadang hari raya juga demikian. Namun demikian berkali-kali kita harus berada di tugas lapangan, dalam artian ya pada umumnya mereka menyadari, karena sudah kita beritahu bahwa tentu dalam tugas kepolisian ya mau tidak mau kita pada saat hari-hari besar seperti perayaan Idul Fitri atau katakanlah selama bulan suci Ramadan ini kita fokus kepada tugas-tugas
untuk mengamankan masyarakat. Artinya memberikan pengertian, dan karena sudah pengalaman berapa puluh tahun ini, keluarga juga supportnya luar biasa seperti itu ya Pak Boy ya? Artinya sudah hafal. Ya paling biasanya putri-putri kita kadang-kadang suka protes, misalkan pada acara buka puasa bersama, tapi pada saat yang diharapkan kita tidak bisa hadir. Oke, tapi di lingkungan kepolisian sendiri Pak, untuk bulan Ramadan ataupun mungkin Lebaran ketika semua harus standby seperti itu kan, untuk Lebaran kali ini ada 160.000 personil kemudian diterjunkan. Apakah kemudian di internal kepolisian ada kemudian program khusus untuk kemudian memberikan misalnya untuk rangka bulan suci Ramadan dan juga Lebaran seperti itu? Ya, bulan suci Ramadan ini kan bulan ibadah ya, bulan yang penuh berkah. Seringkali disebut sebagai bulan yang harus kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Nah, program-program khusus biasanya memang kita membuat kegiatan yang sifatnya keagamaan. Contohnya pada saat siang hari sholat zuhur di tempat kita juga selalu rutin kita mengundang ulama-ulama untuk memberikan tausiah kepada personil kita. Jadi kita sama-sama, jadi sholat zuhur berjamaah, kemudian kita dilanjutkan dengan tausiah Ramadan, yang tentunya kita bisa lebih memperdalam ilmu di bidang agama dengan mendengar ceramah-ceramah agama itu. Demikian juga kegiatan tarawih bersama. Jadi kita punya program-program yang tuan rumahnya itu bergantian. Misalkan kantor kita pada hari tertentu menjadi tuan rumah. Nanti yang berikutnya adalah yang satuan kerja lain. Jadi dilakukan secara bergiliran. Kemudian kita juga tentu dalam rangka bulan suci Ramadan ini sangat bagus untuk juga meningkatkan kepedulian sosial. Jadi kita melanjutkan program-program memberikan dukungan kepada yatim piatu, fakir miskin yang sekiranya bersumber dari hasil keinginan bersama ya dari anggota kita. Kemudian kita lakukan semacam pemberian santunan. Jadi ini melatih kepedulian sosial, merasa memiliki terhadap saudara-saudara kita yang juga perlu kita perhatikan. Artinya di tengah tuntutan profesionalisme, tapi kondisi ataupun suasana religius dihidupkan seperti itu, dan juga membantu kesalehan sosial juga ditingkatkan seperti itu ya, Pak Boy ya. Jadi ini bulan Ramadan ini bulan baik. Jadi apabila kita ibadah ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka tentu ganjaran pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Oke. Nah, kita kembali ke keluarga Pak Boy sendiri. Tadi kan di internal kepolisian, kalau di lingkungan keluarga seperti apa Pak? Apakah kemudian ada tradisi khusus selain kemudian misalnya ada satu waktu misalnya kita harus tarawih bersama, ataupun kemudian ada satu hari kita memang harus buka puasa bersama, atau bagaimana seperti itu Pak? Ya, momen-momen pada saat kita bisa hadir bersama dengan keluarga, kita buka puasa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Kemudian kita bisa bersama-sama sholat tarawih di masjid yang terdekat dari tempat kita. Jadi hal-hal seperti ini ya kita kesempatan untuk bisa mendekatkan diri, di samping kita kepada Yang Maha Kuasa tentu kepada keluarga juga. Jadi momen-momen itu yang membuat suasana menjadi berbeda. Kemudian tentu juga kami sekeluarga juga memperdalam sedapat mungkin untuk memperdalam Al-Quran, karena dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran pada malam harinya. Oke, artinya seimbang sekali apa ketika kemudian di profesi suasana religiusnya juga kemudian digairahkan, ditingkatkan seperti itu, di lingkungan keluarga juga sama seperti itu, sehingga saling mengisi seperti itu ya Pak Boy ya? Ya benar, harus. Jadi kita harus adanya keseimbangan, karena kalau kita ikuti terus pekerjaan kita, kemudian kewajiban kita sebagai umat beragama terlalaikan, kan tidak baik juga. Oleh karena itu ya mau tidak mau harus diseimbangkan. Toh pada akhirnya apabila kegiatan keagamaan kita dalam konteks meningkatkan iman dan takwa ini bisa maksimal, kami berkeyakinan itu akan memberikan kontribusi terhadap produktivitas kerja kita. Ya, betul. Baik, Pak Boy, kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.